أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kisah karomah sholawat Jibril. Di sini saya, Cak Luk, akan menuturkan sebuah kisah karomah sholawat Jibril. Maka silahkan dengan senang hati sambil ngopi untuk menyimak, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga share untuk teman-teman yang lain yang kita sayangi. Langsung saja. Diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi dari Majduddin Fairuzzabadi dengan sanadnya yang dihubungkan kepada Imam As-Samarqandi. Ia berkata, saya mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang membaca sallallahu ala Muhammad kecuali bahwa manusia pasti akan mencintainya, walaupun sebenarnya mereka membencinya. Dan demi Allah, cinta mereka itu tidaklah terwujud kecuali sebab Allah telah mencintainya. Al-Hafidh As-Sakhawi juga menukil sebuah hadis dengan sanad dari Imam As-Samarqandi. Ia mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, ada seorang nabi dari kaum Bani Israel yang bernama Nabi Samuel. Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kekuatan yang besar untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Pada suatu hari, ia berangkat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Para musuhnya pun mengatakan, orang ini atau Nabi Samuel ialah seorang penyihir. Ia datang mengelabui kita, mencerai-beraikan pasukan kita. Maka mari kita mengajaknya bertempur di pantai. Mendapat tantangan itu, Nabi Samuel sama sekali tidak merasa gentar. Ia memenuhi tantangan musuhnya tersebut, dan ia pun berangkat bersama 40 sahabatnya menuju pantai untuk berperang. Melihat keadaan yang tidak seimbang, sebab pasukan musuh lebih banyak dengan perlengkapan yang lebih sempurna, para sahabat Nabi Samuel bertanya kepadanya, apa yang harus kita lakukan? Dengan mantap Nabi Samuel berkata, maju dan bacalah sallallahu ala Muhammad. Para sahabat Nabi Samuel dengan penuh ketaatan melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka pun mengikuti perintah Nabi Samuel. Mereka serentak maju dengan membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Dan walaupun awalnya nampak keadaan mereka tertekan oleh serangan pasukan musuh, namun kemudian berbalik dengan sekejap. Pasukan Nabi Samuel berhasil mendesak pasukan musuh hingga mereka terdesak mundur ke arah laut sampai tenggelam di telan ombak. Demikianlah kisah kehebatan yang dahsyat dengan lantaran membaca sholawat Jibril ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekuatan yang besar hingga dapat mengalahkan musuh yang meskipun tampaknya dianggap tidak mungkin dapat dilakukan menurut akal manusia.
Sholawat Jibril sungguh begitu dahsyat. Meskipun lafadznya sangat singkat, namun mengandung begitu banyak keistimewaan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang secara istiqomah membacanya. Sudah tidak asing lagi bahwa sholawat Jibril juga merupakan wirid mahabbah umum tingkat tertinggi, sehingga siapa saja yang memperbanyak membacanya secara rutin setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi dirinya dengan cahaya mahabbah yang dampaknya adalah ia akan dicintai semua orang. Demikian juga sholawat ini mengandung khasiat membuka pintu rezeki dari segala arah yang tidak disangka-sangka oleh pengamalnya. Akan tetapi penting untuk dimengerti bahwa semua keistimewaan ini terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya dalam mengamalkan sholawat ini diiringi dengan ketakwaan batin dan lahir. Maka silahkan Anda buktikan sendiri betapa cepat anugerah Allah diberikan kepada Anda lantaran mengamalkan sholawat Jibril yang mulia ini. Saran saya, setelah Anda menonton dan mendengarkan 2 video tentang sholawat Jibril yang telah diupload di dalam channel Cak Luk ini, silahkan segera diamalkan untuk dibuktikan secara nyata dengan menyediakan waktu setidaknya setengah jam khusus untuk melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian Anda awali dengan mengirim bacaan surah Al-Fatihah yang ditujukan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para guru mulia kita, kepada kedua orang tua kita, kepada Nabi Khidir alaihi salam, kemudian surah Al-Fatihah juga untuk diri kita sendiri. Lalu mulailah membaca sholawat Jibril 1000 kali atau lebih. Dan setelah tuntas semua itu, kemudian mohonkanlah hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesopanan. Di dalam durasi setengah jam ini, kita usahakan bersih batin dan pikiran, jauh dari memikirkan yang lain kecuali hanya rasa sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diiringi rasa hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat kita, tanpa membayangkan Allah dengan bentuk gambar apapun, dan begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika memang sudah pernah bertemu dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga cukuplah sepenuhnya merasai rasa menghadap dan rasa kehadiran. Saya ucapkan selamat mengamalkan dan selamat menerima berlimpah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.